Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita bab ke-45. At-tasammi biqadil qudat wa nahwihi. Yaitu bernamakan qadil qudat, yaitu hakimnya para hakim dan yang semisalnya. Itu bagaimana hukum seorang menamakan dirinya dengan qadil qudat, yaitu pemimpin para hakim dan yang semisalnya. Kemudian al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan hadis wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hanin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna akhna'a ismin 'indallah", sungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah, rajulun tasamma malikal amlak, itu seorang menamakan dirinya dengan malikal amlak, itu rajanya para raja. La malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan, berkata Sufyan ibnu Uyainah, mislu syahin syah, syahan syah. Ini mungkin bahasa Persia, maknanya sama, yaitu malikul amlak, yaitu rajanya para raja. Sufyan menyebutkan istilah orang-orang Persia, menamakan sebagian pemimpin mereka dengan syahan syah, artinya raja di raja. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Hadis dalam riwayat Imam Muslim, orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat dan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, tadi rajulun tasamma malikal amlak, seorang menamakan dirinya dengan rajanya para raja. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibawakan oleh penulis Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya di antara kesempurnaan tauhid yaitu menjauhi penamaan seperti ini. Ya, raja di raja, hakimnya para hakim, ya pemimpin seluruh manusia. Yang ini, nama ini mengandung dua hal ya. Yang pertama, nama ini adalah kebohongan ya. Enggak ada yang rajanya para raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak adanya hakim di antara para hakim, hakimnya para hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertama, isinya kebohongan, ya, tidak benar. Karena yang rajanya para raja hanyalah Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dunia maupun di akhirat ya. Kemudian yang kedua, karena nama ini berisi tentang keagungan ya. Seakan-akan kesempurnaan. Kalau orang dinamakan rajanya para raja, seakan-akan dia telah mencapai kesempurnaan dalam hal kerajaan. Kalau dikatakan qadil qudat, seakan-akan dia hakimnya para hakim, seakan-akan dia telah menyampaikan kesempurnaan dalam masalah hukum. Dan kita tahu bahwasanya itu yang sampai pada kesempurnaan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini juga mengisyaratkan orang yang menamakan dirinya dengan seperti itu, dia ada kesombongan. Dia ada kesombongan. Dan kita tahu bahwasanya kesombongan adalah dosa besar. Dan terlalu banyak hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Dosa besar orang punya sombongan ya. Dan penamaan rajanya para raja, raja di raja, hakimnya para hakim, situ ada kesombongan. Apalagi kalau dia menamakan dirinya. Dia menamakan dirinya dengan nama tersebut berarti dia sombong. Atau orang lain menamakan dirinya dengan nama tersebut dan dia ridha. Itu juga sombong. Adapun kalau dia tidak suka orang menamakan dia dengan nama tersebut, ya itu urusan mereka dengan Allah. Dia tidak suka dinamakan dengan Sultanus Salatin, sultannya para sultan, rajanya para raja, hakimnya para hakim, alimnya para ulama ya. Misalnya, kalau dia tidak suka ya mereka yang menamakan, urusan mereka dengan Allah. Tapi kalau dia menamakan dirinya sendiri, berarti ada kibar, ada kesombongan. Atau orang-orang menamakan dirinya dan dia ridha, itu juga menunjukkan ada kesombongan, dan kesombongan adalah dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis qudsi menyampaikan, Allah berkata, Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, faman naza'ani fi wahidin minhuma qadzaftuhu finnar. Sungguhnya kesombongan adalah
selendangku, keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang coba-coba ngusik aku dalam salah satu di antara duanya, mau ikut-ikut sombong, mau ikut-ikut agung, maka aku akan lemparkan dalam neraka jahanam. Ya. Tidak boleh orang sombong di alam semesta ini. Yang berhak sombong cuma Allah Subhanahu wa taala, Al-Mutakabbir, yang maha sombong, ya. Kenapa? Karena manusia di alam semesta ini semuanya tidak memiliki, dia hanya diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kaya, yang kasih kaya Allah Subhanahu wa taala. Dia pintar, yang kasih pintar Allah Subhanahu wa taala. Dia gagah, yang kasih gagah Allah Subhanahu wa taala. Dia berkuasa, yang kasih berkuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Allah berkehendak, ya, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berkehendak, Allah kasih kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau berkehendak, Allah cabut kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki, ya. Jadi tidak ada namanya Malikul Amlak kecuali Allah, rajanya para raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh sombong, ya. Mau sombong-sombong, Allah kasih corona, selesai. Maksud saya, subhanallah, kita ini siapa? Manusia ini siapa, ya? Ya. Tadi kawan saya tadi pagi, ya, maksudnya sehat, tahu-tahu dikasih kena ulat bulu aja sudah bingung, ya. Kasih ulat bulu aja sudah apa? Susah. Manusia itu lemah sekali, ya. Dikasih penyakit tidak kelihatan virusnya. Kalau lawan singa masih keren kan, singa macan. Ini cuma suatu barang kecil, nempel langsung mati. Ya. Datang nyamuk malaria cuma cium sedikit mati. Manusia lemah sekali, maka apa yang mau dia sombongkan? Maka orang yang sombong itu melakukan dosa besar. Oleh karenanya hukumannya di akhirat adalah terbalik dengan apa yang dia kehendaki. Al jaza' min jinsil amal. Dia di dunia sombong, maka di akhirat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mutakabbirina yuhsyaruna yaumal qiyamati ka'amsali dzarfi suwarir rijal, yakhshahumudz dzul min kulli makan." Sungguhnya orang-orang yang sombong pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kecil seperti semut, namun bentuknya manusia. Ukurannya seperti semut, tapi bentuknya bentuk manusia. Yakhshahumudz dzul min kulli makan. Seluruh kehinaan meliputinya. Dia hampir diinjak oleh manusia, hampir diinjak oleh hewan, karena pada hari kiamat kelak, tatkala padang mahsyar yang dikumpulkan bukan cuma manusia, burung-burung, hewan-hewan, wa idzal wuhusyu husyirat. Tatkala binatang-binatang buas juga dikumpulkan, ya, burung-burung, illa umamun amsalukum, ya. Bahwasanya burung-burung juga dikumpulkan pada hari kiamat, sementara dia kecil seperti semut, terhina, hampir diinjak oleh makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena selama ini dia merasa sombong. Selama ini dia merasa angkuh. Oleh karenanya kalau orang sudah menamakan dirinya dengan Malikul Amlak, rajanya para raja, ya, kemudian Qadil Qudat, ya, hakimnya para hakim, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun nas yang datang, maksudnya nasul dalil yang datang berkaitan dengan nama Malikul Amlak, rajanya para raja. Tadi sudah kita bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna'a ismin indallah." Sungguhnya nama yang paling hina, ya, karena dia sombong, nama sombong, maka pada hari akhirat dihinakan. Nama yang paling hina di sisi Allah, ya. Rajulun tasamma Malikal Amlak. Seorang menamakan dirinya dengan Malikal Amlak, rajanya para raja. La malika illallah. Tidak raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak ada rajanya para raja. Siapa rajanya para raja? Tidak ada. Masing-masing menguasai apa? Daerahnya. Siapa rajanya para raja? Enggak ada. Bahkan raja Presiden Amerika Serikat saja bisa dimakzulkan kalau terus rajanya para raja di mana? Siapa rajanya para raja di dunia ini? Siapa? Uni Soviet? Enggak. Amerika? Enggak. Saudi? Enggak ada rajanya para raja. Masing-masing menguasai daerahnya. Dia pun suatu saat bisa digulingkan oleh orang yang memberontak kepadanya. Bagaimana kemudian menamakan dirinya rajanya para raja? Di dunia tidak ada raja para raja, apalagi di akhirat lebih-lebih tidak lagi raja. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Makanya Allah berkata, "Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar." Allah bertanya, "Limanil mulkul yaum?" Sekarang ini di akhirat, di hari kiamat, kerajaan milik siapa? Enggak ada yang berani jawab. Allah bertanya, kerajaan milik siapa? Enggak ada yang berani jawab. Lillahil wahidil qahar. Kerajaan hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ya. Demikian dalam hadis Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berkata, "Anal Malik, aina mulukul ard?" Aku adalah raja. Mana raja-raja dunia? Enggak ada raja dunia. Semua raja dunia akan datang pada hari kiamat tidak berpakaian, semua atribut akan dia lepaskan, semua raja dunia.
Semua atribut dia lepaskan, tidak ada pengawalnya, dia akan datang sendirian dikeluarkan dari kuburannya. Ya. Kalau raja saja datang dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak hafian, arian, tidak pakai alas kaki, telanjang, ya, kemudian tidak bawa apa-apa, kemudian apalagi cuma sekedar panglima, jenderal dan yang lainnya. Kalau rajanya nggak bisa apa-apa. Oleh karenanya, jangan pernah sombong, bahkan dengan lakop-lakop dan gelar-gelar, seorang tidak boleh sombong. Karena di dunia tidak rajanya para raja kecuali siapa? Allah. Allah yang tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Allah berikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, Allah cabut dari siapa yang kehendaki kerajaan tersebut. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha'. Allah berikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Di dunia rajanya para raja adalah Allah, di akhirat rajanya para raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang menamakan dirinya Malikal Amlak atau Malikal Muluk, ya, maka rajanya para raja, atau dalam bahasa Persia Syahansyah, ya. Yang penting maknanya demikian, ya, bukan hanya sekedar lafal Malikul Amlak, ya. Tapi kalau kita bahasa Indonesia rajanya para raja juga enggak boleh. Kita menamakan ini rajanya para raja. Ya, rajanya para raja di mana? Ya paling nguasai Jawa doang, ya, atau nguasai Sumatera doang. Tapi rajanya para raja gimana? Enggak boleh. Ya. Maka balasannya dia akan dihinakan pada hari kiamat kelak, ya. Maka kata Nabi SAW, akhna ismin, nama yang paling hina pada hari kiamat kelak adalah orang menamakan diri rajanya para raja. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, aghyadhur rajulin, orang yang paling dibenci oleh Allah. Dalam riwayat, akhbasuhu, yang paling buruk di sisi Allah. Dia mendapatkan gelar yang luar biasa. Di dunia rajanya para raja, di akhirat yang paling buruk, yang paling dibenci, ya, yang paling hina. Ya, al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Nah, nas yang datang dalam pembahasan ini adalah Malikul Amlak, rajanya para raja. Namun penulis yaitu Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, ya, mengkiaskan semua nama-nama yang menunjukkan kesombongan, keangkuhan, maka dilarang, ya. Bukan hanya rajanya para raja, tapi juga Qadil Qudat, hakimnya para hakim, Sultanul Salatin, sultannya para sultan, dan makna-makna yang semisalnya, maka hendaknya seorang menjauhi nama-nama tersebut, karena nama-nama tersebut menunjukkan kesombongan dan keangkuhan, dan tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang di dunia ini harus tidak boleh sombong, ya. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Majlis qala kharaja Muawiyah faqama Abdullah bin Zubair wa Ibnu Safwan hina ra'auhu. Muawiyah satu hari jalan keluar, kemudian berdirilah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dan Ibnu Safwan berdiri untuk menghormati Muawiyah. Tatkala mereka lihat Muawiyah, maka Muawiyah berkata, "Ijlisa, duduklah kalian, jangan berdiri." Jangan berdiri untuk menghormati Muawiyah kalau lewat, jangan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yatamathala lahu rijal qiyaman." Barang siapa yang suka kalau orang-orang berdiri dalam rangka menghormati dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Ya. Jadi ini kebiasaan orang-orang ajim, ya. Jadi kalau dia lewat maka semuanya berdiri menghormati, maka dia lewat. Sudah lewat baru kemudian duduk menghormati. Ini dalam Islam tidak boleh seperti ini. Seorang jadi raja bukan untuk disombongkan, ya. Seorang jadi pemimpin bukan untuk apa? Disombongkan, ya. Tidak boleh. Tadi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Mengerikan, ya. Sombong itu bahaya, subhanallah. Sombong itu bahaya. Maka seorang jangan sombong dengan kesombongan apapun, karena kesombongan mengantarkan dia ke dalam neraka jahanam. Taib. Para ulama khilaf tentang nama Qadil Qudat, ya. Qadil Qudat, ya. Jadi kalau nama Malikul Amlak, raja para raja,
para raja, maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram dengan nas hadis. Nah, apakah bisa dikiaskan kepada nama yang lain? Apakah bisa dikiaskan dengan nama yang lain? Seperti Qadhi al-Qudat. Qadhi al-Qudat. Hakimnya para hakim. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada 3 pendapat, ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Ada pun yang mengatakan boleh, mengatakan haram, dalilnya ini. Ini dalilnya, ya, kias. Ya. Kias. Yang mengatakan boleh dalilnya apa? Dalilnya dalam satu hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Inna arhama ummati bi ummati Abu Bakrin." Orang dari umatku yang paling sayang kepada umat Islam adalah Abu Bakar. Wa asyadduha fi dinillahi Umar bin Khattab. Orang yang paling kencang dalam agamanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa asdaquha hayaan Utsman bin Affan. Dan umatku yang orang dari umatku yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian a'lamuha bil halali wal haram Mu'adz ibnu Jabal. Dan yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian a'lamuha bil faraid Zaid bin Thabit. Dan yang paling mengerti tentang faraid, ilmu waris adalah Zaid bin Thabit. Aqra'uha li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Yang paling mahir dalam baca Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Dalam sebagian riwayat, wa aqdaha Ali bin Abi Thalib. Wa aqdaha Ali bin Abi Thalib. Aqdaha yaitu yang paling mahir dalam berhukum. Dalam berhukum. Taib. Mereka berkata bahwasanya oleh karenanya di antara ulama ada yang diberi gelar dengan Qadhi al-Qudat. Sebagian ulama ada yang diberi gelar dengan apa? Qadhi al-Qudat, yaitu qadhinya para qadhi, ya. Makanya para ulama khilaf. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala berpendapat hukumnya haram karena mengkiaskan dengan Malikul Amlak, ya. Karena nama ini mengandung kesombongan, keangkuhan dan tidak ada yang menguasai kecuali siapa? Allah. Sama dengan hukum Qadhi al-Qudat, hakimin misalnya, ya, Qadhi al-Qudat, qadhinya para qadhi, maka yang hukumnya tidak bisa ditolak cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh karena ada sabda Nabi wa aqdaha Ali radhiyallahu anhu, yang paling hukumnya paling bagus siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Allah alam, saya lebih condong kepada hukumnya apa? Haram, ya. Karena yang pertama Nabi tidak menamakannya dengan Qadhil Qudat, ya. Nabi menjelaskan bahwasanya di antara umatnya yang paling pandai dalam berhukum siapa? Ali bin Abi Thalib. Sama, Nabi mengatakan yang paling sayang siapa? Abu Bakar, ya. Ya. Tidak boleh kita menamakan seorang manusia Arhamur Rahimin. Boleh atau tidak? Padahal Nabi mengatakan yang paling rahmat siapa? Abu Bakar. Tapi kalau kita namain orang Arhamur Rahimin, enggak boleh. Sama, Qadhil Qudat lain dengan ini kabar. Nabi mengkabarkan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling pandai dalam apa? Berhukum. Bukan maknanya Qadhil Qudat, karena Qadhil Qudat ini maknanya seakan-akan hakimnya para hakim, seakan-akan ada kesempurnaan, ya. Ada kesempurnaan. Padahal yang sempurna hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya lebih condong bahwa hukumnya haram. Tidak boleh kita menamakan seorang meskipun dia sangat hebat kita bilang Qadhil Qudat, enggak boleh.
Kecuali kata para ulama, misalnya cuma dalam suatu instansi tertentu. Kita bilang hakimnya para hakim di sini, ini si fulan. Ya, seperti saya. Firanda adalah hakimnya para hakim di rumahnya. Kalau begitu kata para ulama, tidak apa-apa. Karena dia cuma terbatas pada ruang lingkup tertentu. Tapi kalau dimutlakan hakimnya para hakim, ini ada keangkuhan dan kesombongan. Paham di sini? Paham tidak? Baik. Raja di raja, ya rajanya para raja. Adakah yang digelari raja di raja? Ada. Di mana? Di negeri lain. Jangan, tidak boleh raja di raja ya. Rajanya para raja. Nah, raja di mana? Raja di raja para raja enggak ada. Raja cuma daerahnya doang ya. Ya, raja cuma daerahnya doang. Uni Emirat Arab, berapa kerajaan? Banyak, makanya disebut dengan Imarat. Kumpulan kerajaan-kerajaan. Namanya Uni Emirat Arab. Masing-masing punya kerajaan. Apakah dia raja di raja? Tidak. Buktinya ketika Dubai ingin bangun Burjul Khalifah, dia enggak punya duit, maka dia pinjam kepada raja Raja Abu Dhabi. Abu Dhabi kalau bahasa kita. Abu Dhabi raja Khalifah, Syekh Khalifah. Maka dia kasih bantuan untuk membangun bangunan tertinggi di dunia. Makanya bangunan tower tersebut dinamakan dengan Tower Al-Khalifah. Karena duitnya dari raja satunya. Mana raja di raja? Duit saja enggak ada untuk bikin apa? Untuk bikin tower. Ya. Oleh karenanya, nama-nama seperti itu dijauhi karena yang berhak dinamakan dengan nama tersebut hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab berikutnya. Bab nomor 46. Ini sudah ya? Sudah? Tolong dihapus. Tunggu. Ada yang mau foto? Ada yang foto sebentar. Ya udah berdiri. Berdiri, Pak. Bab 46. Ihtiram asma'illah wa taghyir ism li ajlihi taghyir ism li ajli dhalik bab tentang menghormati nama-nama Allah dan merubah nama demi penghormatan tersebut. Ini masih kaitannya dengan bab sebelumnya, bab 45. Kalau bab 45, tidak boleh seorang menamakan dirinya ibtidaan secara awal dia langsung menamakan diri dengan nama Malikul Muluk, Malikul Amlak, Qadil Qudat, tidak boleh. Bagaimana kalau dia sudah terlanjur menamakan dirinya dan dia tahu itu dilarang, maka hendaknya dia rubah. Ya. Maka bab tentang menghormati nama-nama Allah, wa taghyirul ism, merubah nama. Kalau dia tahu ternyata nama itu salah, maka hendaknya dia rubah nama tersebut. Ya, dalam rangka menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis An Abi Shuraih annahu kana yukna Abul Hakam. Abu Shuraih seorang sahabat radhiyallahu anhu, ya. Namanya Khuwailid bin Amr Al-Khuzai. Ya. Beliau termasuk yang masuk Islam tatkala Fatu Makkah, sahabat ini. Hadis-hadis diriwayatkan dari beliau ada 20 hadis. Di antaranya 2 hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan Imam Bukhari bersendirian meriwayatkan 1 hadis. Meninggal di kota Madinah tahun
68 Hijriah. 68 Hijriah. Abu Shuraih radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu kana yukna Abul Hakam. Beliau radhiyallahu anhu diberi kunyah dengan panggilan Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menegurnya. Jadi bukan dia yang kasih nama, tapi orang kasih nama dia. Orang-orang manggil dengan Abul Hakam. Maka Nabi menegurnya, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, "Innallahu wal Hakam." Allah lah dia Al-Hakam. Al-Hakam itu yang memutuskan segala perkara, yang segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil hukmu, dan seluruh hukum kembali kepada Allah. Falima tukanna Abul Hakam? Kenapa engkau diberi kunyah dengan Abul Hakam? Faqala inna qaumi, maka dia jelaskan, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni. Sungguhnya kaumku kalau mereka berselisih dalam satu hal, mereka datang kepadaku. Fahakamtu bainahum, maka aku pun memberi hukum di antara mereka. Ya, kalau mereka ada perselisihan, aku kasih keputusan kepada mereka. Faradhiya kilal fariqaini, maka dua kelompok ridha dengan keputusanku. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata kepada beliau, "Ma ahsana hadza." Sungguh bagus. Keputusanmu, kebijakanmu, ya, sungguh bagus. Famalaka minal walad? Siapa anak-anakmu? Qala Syuraih wa Muslimun wa Abdullah. Saya punya anak, ya, namanya Syuraih, namanya Muslim, namanya Abdullah. Qala faman akbaruhum? Siapa yang paling tua di antara tiga anak ini? Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Faman akbaruhum? Siapa yang paling tua? Qultu Syuraih. Yang paling tua adalah Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Kalau gitu engkau Abu Syuraih, bukan Abul Hakam, tapi apa? Abu Syuraih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Diriwayatkan Imam Dawud dan yang lainnya. Kunyah, ya. Kunyah adalah suatu yang hanya milik bahasa Arab, ya. Orang Arab pakai kunyah. Orang lain enggak ada pakai kunyah. Kunyah Abu atau Ummu, ya. Abu fulan, ya. Jadi ada kunyah, ada laqab. Ada kunyah, ada nama, ada laqab. Laqab apa? Gelar. Kalau kunyah ya nama asli. Ya. Kunyah nama asli. Seperti nama siapa? Siapa sini? Siapa kunyahnya? Ya. Misalnya namanya Budi. Kunyahnya Abu Abdullah, gelarnya, ya, siapa? Misalnya gitu. Kalau Indonesia kunyah enggak ada. Kunyah enggak ada. Kunyah itu cuma untuk bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau untuk yang lain nama dan gelar. Dalam bahasa apapun ada nama dan apa? Gelar. Tapi kalau kunyah khusus buat untuk orang, waktu bahasa Arab yang menggunakan kunyah itu cuma orang apa? Orang Arab. Adapun nama dan gelar, maka semua bahasa menggunakannya. Oleh karenanya kunyah ini khusus bahasa Arab. Nama adalah nama seorang sejak lahir, ya. Nama seseorang ketika dia lahir. Misalnya Ali bin Abi Thalib. Kunyah yaitu panggilan yang didahului dengan Abu atau Ummu. Ada yang mengatakan di antaranya Ammu juga, tapi ini yang paling masyhur Abu dan Ummu. Dan ini ada beberapa sebab bisa kunyah dengan nama anak, ya, atau nama anak sendiri atau anak saudara bisa, ya, seperti Aisyah Ummu Abdullah. Aisyah tidak punya anak, tapi dia berkunyah dengan Ummu Abdullah karena dia punya ponakan namanya Abdullah ibnu Zubair. Zubair bin Awam menikah dengan saudarinya Aisyah, yaitu Asma binti Abi Bakar, punya anak namanya Abdullah ibnu Zubair. Maka Aisyah kunyahnya Ummu Abdullah. Maka kunyah dengan nama anak, ya. Apakah atau dengan nama, ya, dengan nama anak atau anak sendiri atau anak orang lain atau anak yang dia harapkan akan muncul, ya. Belum ada, namanya Abu Sa'ad misalnya, atau Abu Sa'id. Sa'id sudah lahir belum? Belum. Sementara masih ada Fatimah,
masih ada Zahra, terus Said masih diharapkan. Tapi dia memberi kunyah dirinya dengan apa? Abu Said. Nanti dia berharap kalau ada anak laki-laki langsung dinamakan apa? Abu Said. Atau dengan sebab ya ini kunyah dengan nama, kunyah dengan nama. Yang kedua kunyah dengan sebab interaksi dia dengan sesuatu. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah karena kucing. Terjemahan mengatakan beliau sering bawa kucing, disebut Abu Hurairah. Contohnya seperti Abu Turab. Abu Turab. Kunyahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika bertengkar dengan siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian dia pun pergi tidur di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali sedang tidur sementara pundaknya penuh dengan pasir, dengan tanah. Maka Nabi pun mengusap tanah dari badan Ali. Nabi berkata, "Kum Aba Turab." Bangunlah orang yang ada apa? Pasirnya. Interaksi dengan pasir. Maka disebut Abu Turab. Makanya Ali sangat senang kalau dipanggil dengan Abu Turab. Kenapa? Karena panggilan ini, kunyah ini mengingatkan dia tentang apa? Tentang sikap Rasulullah SAW yang lemah lembut kepada beliau. Ya. Nah, kunyah dengan anak sunnahnya, kunyah dengan anak, nama sunnahnya adalah dengan nama anak sendiri, laki yang paling tua. Ya, laki yang paling tua. Seperti tadi, Abu Shuraih. Nabi SAW bertanya, "Malaka minal walad?" Siapa saja anak-anakmu? Kata Khuwailid, yaitu Abu Shuraih, "Anakku ada namanya Shuraih, Muslim, dan Abdullah." Nabi bertanya lagi, "Man akbaruhum?" Siapa yang paling tua di antara mereka? Kata Abu Shuraih, "Shuraih, fa anta Abu Shuraih." Kalau gitu engkau adalah Abu Shuraih. Maka seorang berusaha memberi kunyah dengan nama anak yang tertua, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada anaknya yang paling tua. Kalau misalnya anaknya namanya Shuraih, Muslim, kemudian Abdullah, kemudian dia berkunyah Abu Muslim, nanti kakaknya tersinggung. Kakaknya tersinggung, saya yang duluan muncul di dunia ini. Kenapa adik saya yang jadi kunyah bapak saya, ya? Ya, jadi paling bagus adalah anak yang paling tua, ya. Kalau seandainya anak laki-laki tidak ada, maka boleh berkunyah dengan anak perempuan yang paling tua. Abu Fatimah, Abu Zainab. Tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Seperti Ali bin Abi Thalib. Kunyahnya siapa? Siapa anak Ali paling tua? Laki-laki? Al-Hasan. Baru kemudian apa? Al-Husain. Ingat, Hasan Husain bukan kembaran, ya. Orang menyangka Hasan Husain apa? Kembaran. Tidak. Yang paling tua Hasan. Makanya Ali namanya Abul Hasan. Abul Hasan. Itu namanya kunyah, ya. Dan ini dalam tradisi orang Arab, penamaan kunyah itu adalah penghormatan. Mereka lebih suka dipanggil dengan kunyah daripada nama langsung. Sampai sekarang. Saya punya teman misalnya Abdullah, saya panggil ya Aba Abdul Razak. Padahal panjang, Aba Abdul Razak, kepanjangan. Kalau kita ya Dul, selesai. Orang Arab kalau manggil mereka panggil dengan kunyah, mereka lebih senang, ya. Ya, seperti teman saya lagi namanya ya anaknya kunyah Abu Mu'ad. Paling senang Abu Mu'ad, ya. Saya punya kawan, saya tidak pernah panggil namanya. Hampir mungkin sekalipun saya enggak pernah panggil namanya. Sejak saya mengenal dia dari saya S1 sampai sekarang sudah tahun ke-19, saya sering ketemu dia kalau saya ke Madinah, saya kenal dia dengan nama Abu Ja'far, padahal namanya Jamal. Namanya Jamal, ya. Jamal Al-Hajrasi, orang Libya. Tapi saya selalu panggil dia Abu Ja'far karena dia suka, orang Arab begitu, suka dipanggil dengan apa? Kunyahnya, ya. Tapi kalau orang tanya sama antum siapa namanya? Abu Ja'far. Enggak, saya tanya nama, bukan kunyah. Joko. Oke, apa? Nah, enggak ada masalah. Kalau kunyah baru Abu Ja'far. Kalau nama lain, makanya ditanya nama jangan jawab apa? Kunyah. Tapi kalau kita tahu orang itu suka dipanggil dengan kunyah, jangan kita panggil nama. Paham? Misalnya siapa namanya? Joni. Ya. Kunyahnya Abu Tono misalnya, Abu Joni, Abu Joko. Kalau dia suka dipanggil dengan kunyah, maka kita jangan panggil namanya. Karena seorang suka dipanggil dengan nama tertentu, kita panggillah dengan nama tersebut. Karena kita menyenangkan hatinya. Ya. Makanya kalau di teman-teman Arab, mereka suka dipanggil dengan kunyahnya. Hampir saya tidak pernah panggil teman saya Jamal itu, seingat saya tidak pernah panggil selama berinteraksi sama dia 19 tahun, saya tidak pernah panggil nama dia Jamal. Seingat saya tidak pernah panggil. Kalaupun saya panggil mungkin sekali dua kali, tapi saya tidak ingat saya pernah panggil dia Jamal. Selalu saya panggil dia Abu Ja'far. Abu Ja'far, karena itu dia senang dipanggil dengan apa? Kunyah. Padahal
anaknya sampai sekarang belum ada yang namanya Ja'far. Adapun gelar, laqab ini biasanya ya disebutkan dengan tujuan memuji atau mencela ya. Ya, memuji atau mencela ya. Oleh karena terkadang ya contoh seperti apa ya gelar-gelar ya. Terkadang kata para ulama kunyah kalau sudah fungsinya sebagai cercaan atau celaan maka itu dianggap gelar. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab kenapa dikatakan Abu Lahab? Disebutkan Abu Lahab itu orang yang tampan, wadhi', seorang yang tampan dan pipinya ada merah-merah ya, rona-rona merah putih orangnya ya, tapi kemudian Abu Lahab masuk dalam neraka lahab ya. Kemudian juga Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya bukan kunyah, tapi apa? Dia kunyah karena selalu berinteraksi dengan kegoblokan ya. Disebut dengan Abu Jahal, tapi dia lebih condong kepada gelar. Condong kepada gelar. Jadi gelar ya gelar seperti kita mengatakan si ini, si fulan. Kalau bahasa Indonesia juga banyak gelar. Si ini, si ini, si ini, si ini. Itu namanya gelar ya. Ini bedanya antara nama kunyah dengan laqab atau gelar. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Abu Shuraih ini diberi laqab atau diberi kunyah oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Ini masalah. Masalah karena Al-Hakam adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwal Hakam wa ilaihil hukmu. Allah adalah Al-Hakam dan hukum dikembalikan kepadanya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apapun yang kalian perselisihkan, maka hukumnya kembali kepada Allah, bukan kepada manusia. "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apapun yang kalian perselisihkan, hukumnya kepada Allah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jika kalian berselisih tentang sesuatu, ya, maka kembalikanlah kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakam. Makanya Nabi SAW tatkala tahu ceritanya Abu Shuraih ini diberi kunyah Abul Hakam karena setiap orang kalau ada dua kelompok bermasalah kembali kepada dia putuskan, maka orang menerima, maka ini perkara menjadi masalah ya. Perkara menjadi masalah. Tapi saya akan jelaskan sekarang ya. Ini sudah ya, tolong dihapus. Di antara nama Allah adalah Al-Hakam. Di antara nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna, yaitu Al-Hakam. Al-Hakamu. Kenapa? Karena segala keputusan harus kembali kepada Allah. Ya, karena segala keputusan harus kembali kepada Allah. Tadi ayat-ayatnya tadi di antaranya apa? Ya. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Inil hukmu illa lillah. Fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ila Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman. Ini di antara dalil kata Allah, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmu ila Allah. Ayatnya bagaimana? Fi, benar. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmu ila Allah. Kalian berselisih apapun, maka kembalikan kepada Allah. Lahul hukmu, hanya milik Allah hukum. Inil hukmu ila lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, berhukumlah di antara mereka dengan hukum Allah. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman. Maka mereka mengharapkan hukum jahiliyah, dan siapa yang lebih hebat, lebih indah hukumnya daripada hukum Allah. Ini semua menunjukkan nama Allah apa? Al-Hakam. Nah, apakah seorang manusia boleh bernama dengan Al-Hakam? Jadi masalah ya. Apakah manusia boleh bernama Hakam? Saya punya kawan ya, lulusan Madinah, namanya Hakam. Maka untuk jawabannya nama Allah ada dua model ya. Nama-nama Allah ada dua model. Yang pertama, hanya Allah yang boleh bernamakan demikian. Pakai nama tersebut. Yang kedua, manusia juga boleh bernamakan tersebut. Baik. Di antara nama-nama Allah yang hanya Allah yang boleh bernamakan dengan nama tersebut, contohnya adalah Ar-Rahman. Apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu zat yang rahmatnya sangat banyak ya. Ar-Rahim boleh manusia. Ar-Rahim itu rahmat, tapi Ar-Rahman dia lebih ablaq, lebih kuat. Ya, Ar-Rahim itu berkaitan rahmat yang sampai kepada manusia, tapi Ar-Rahman ini hanya boleh nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Khaliq yang menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq yang Maha Pemberi apa? Ini contoh nama-nama yang hanya boleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutakabbir yang Maha sombong misalnya ya. Ini hanya nama-nama yang menunjukkan orang tahu ini hanya Tuhan yang boleh bernama dengan nama-nama tersebut ya. Oleh karena tidak boleh manusia dinamakan dengan nama-nama ini ya. Makanya hati-hati antum kalau menyingkat-nyingkat nama, jangan sampai nyingkat-nyingkat nama. Orang nama Abdurrahman jangan panggil Rahman ya. Panggil nama lengkapnya Abdurrahman. Ya, saya kenal ada orang penjaga ya semacam petugas security, dipanggil Rahman. Saya bilang, Pak, namanya siapa? Abdurrahman. Ya sudah, saya panggil siapa? Abdurrahman. Saya kenal supir namanya Abdul Khaliq, dipanggil Khaliq, sang pencipta. Padahal apa? Supir. Panggil jangan pencipta, panggil apa? Abdul Khaliq. Abdul Razak. Waduh, Razak miskin kan, Razak kasih rezeki orang. Dia sendiri hidup susah ya. Abdul Razak ya. Al-Mutakabbir ya. Jangan. Tapi banyak nama-nama yang boleh, seperti Rahim. Kata Allah kepada Nabi SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi SAW terhadap kaum mukminin rahim.
Contohnya sami basir, faja'alnahu sami'an basiran ya. Seperti Al-Aziz. Qalat imra'atul azizi, kata Allah berkatalah istri sang Al-Aziz, sang menteri. Al-Aziz. Di antara nama Allah Al-Aziz, Abdul Aziz. Seorang menamakan anaknya Abdul Aziz. Al-Aziz nama Allah, tapi untuk manusia juga boleh, tetapi tentu bertingkat. Aziznya Allah tidak sama dengan aziznya manusia ya. Oleh karenanya saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, "Ya ayyuhal azizu, massana wa ahlana dhurru." Wahai sang orang yang mulia, Al-Aziz ya. Aziz boleh ya. Contoh lagi di antaranya hakam. Hakam dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian khawatir keributan perpisahan antara suami dan istri, fab'athu hakaman min ahliha, maka kirimkanlah hakim dari pihak suami, wa hakaman min ahliha, dan hakim dari pihak keluarga istri. Allah menamakan manusia dengan apa? Hakam, ya. Allah menamakan. Oleh karenanya, di antara nama yang boleh manusia bernamakan dengannya adalah apa? Al-Hakam. Taib. Lantas kenapa Nabi melarang Abu Syuraih bernama dengan Abul Hakam? Karena sebab penamaannya ada masalah. Tidak sekedar namanya Al-Hakam saja, tapi dia diberi gelar dengan Abul Hakam karena kalau ada masalah orang pergi ke dia, masalah selesai. Maka seakan-akan dia benar-benar memegang hukum. Nah, ini ada bahaya seperti itu. Seandainya bukan karena sebab tersebut, sekedar nama saja. Kenapa namamu Hakam? Ya, saya suka aja. Mungkin enggak dilarang oleh Nabi SAW. Paham? Karena dalam syariat menamakan orang dengan Hakam itu boleh. Ya. Seperti Al-Aziz, seperti Rahim boleh. Tetapi Nabi melarang karena ada sebab. Sebab dia dinamakan dengan Al-Hakam atau Abul Hakam karena semua orang kalau ada masalah datang kepada dia ridho. Ya, sehingga khawatir dia dianggap sempurna, padahal yang sempurna dalam hukum cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menutup celah-celah seperti ini, maka Nabi menyuruh namanya diganti dengan Abu Syuraih, jangan dengan Abul Hakam. Paham sampai sini? Saya ulangi, seandainya dia dinamakan Al-Hakam bukan karena sebab tersebut, maka tidak mampu. Oleh karenanya, Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ada banyak sahabat yang namanya Hakam. Dan tentu Nabi tahu dan Nabi tidak suruh rubah. Jadi Nabi menyuruh Abu Syuraih merubah dari Abul Hakam jadi Abu Syuraih karena sebab tertentu. Karena sebab apa? Tertentu. Padahal sahabat banyak namanya Hakam. Demikian juga sebagian sahabat gelarnya Abul Hakam. Sebagian sahabat gelarnya Abul Hakam. Ya, oleh karenanya penamaan tersebut dilarang karena ada sebab tertentu. Seakan-akan orang ini sudah mencapai kesempurnaan. Setiap masalah dia yang memberi keputusan, maka diberi gelar dengan Abul Hakam. Ya, maka ini tidak pantas. Jangan diberi gelar tersebut. Karena memberi kesan seakan-akan dia sempurna. Yang seperti ini, kalau ada masalah keputusannya hanya bisa diterima cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang sempurna. Inilah pembahasan yang berkaitan dengan bab ini. Baik, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bissawab. Apa hukum nazar seorang akhwat melalui foto, mengingat jarak yang cukup jauh? Kalau ada keperluan enggak ada masalah karena hukum foto hukumnya boleh. Kalau memang ada keperluan tidak jadi masalah ya. Tetapi harus amanah bahwasanya kalau foto tersebut dikirimkan kepada kita, maka kita cukup melihatnya, bukan disimpan terus, dilihat terus ya. Ya, karena sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian lihat-lihat sampai ngiler enggak boleh. Karena para ulama mensyaratkan nazar tidak boleh dengan syahwat, hanya sekedar ingin lihat ya. Kalau sudah sampai syahwat tidak boleh karena dia belum halal bagi kita. Dia belum halal bagi kita. Tapi kalau kita lihat timbang, lihat terus malam-malam murojaah, jangan. Ya, makanya kalau melihat dengan foto pun kalau bisa lewat orang lain memperlihatkan, hanya beberapa dia lihat beberapa waktu kemudian cukup, maka itu tidak ada masalah insyaallah taala. Tapi kalau disimpan di HP-nya, dia lihat kapan dia mau. Kalau dia tidak suka dia kirim ke orang, mau enggak ini? Ya jangan. Jangan, ya, kita tidak amanah seperti itu. Maka kalau seperti itu tidak boleh. Yang lebih baik daripada itu, yang lihat langsung. Kalau memang mungkin, kalau tidak mungkin kan bisa video call, video call dengan yang jelas ya. Tapi ini semua tidak memastikan. Yang paling pasti lihat sendiri. Karena saya pernah mengalami kasus. Ini kasus maksudnya saya
teman sendiri ya. Jadi dia melamar nador seorang akhwat. Nadornya itu pakai Skype kalau nggak salah. Terus dia nggak suka. Lewat Skype dia nggak suka. Kita bilang udah antum lihat aja langsung lah. Begitu lihat langsung jadi. Jadi terkadang foto itu bisa memperburuk yang asli, bisa jadi mempercantik yang asli. Maka jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Tapi hukum asalnya boleh tadi kalau memang sesuai dengan apa? Kebutuhan. Allah ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.